Shalom. Selamat sahabat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah tiba pada hari yang ke-6 dalam rangkaian Minggu Sembahyang Rumah Tangga kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mendidik anak itu sukar. Tantangan yang lebih lagi yang kita alami pada zaman sekarang di dalam mendidik anak-anak. Bagaimanakah cara kita mendidik anak yang benar agar mereka boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan? Pembahasan kita pada malam hari ini judulnya adalah janji pasti pimpinan Tuhan. Ayat inti pembahasan kita pada malam hari terdapat dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat bermanfaat bagi kita. Di tengah segala pandemi corona yang ada pada saat ini, ayat ini memberikan kekuatan bagi kita. Bahwa ketika kita di dalam pergumulan kita, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan meneguhkan, bahkan Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan, yang membawa kepada kemenangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah janji ini juga berlaku bagi kita sementara kita mendidik anak-anak? Ya, tanpa disadari bahwa mendidik anak-anak pada zaman seperti sekarang dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada adalah menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua untuk mendidik anak-anak, mengarahkan mereka kepada Tuhan. Ada banyak keluhan yang disampaikan oleh orang tua bahwa anak-anak mereka menjadi sedikit lebih egois oleh karena kemajuan teknologi yang ada pada sekarang. Anak-anak mereka tidak lagi terbuka kepada orang tua oleh karena mereka disibukkan dengan gadget yang mereka pegang. Tidak ada lagi waktu untuk bergaul bersama-sama dengan orang tua, bermain bersama-sama dengan orang tua, karena mereka diasikkan, disibukkan dengan bermain games ataupun menonton YouTube dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak di tengah segala hal yang menjadi semakin berat seperti sekarang ini? Tetapi kita percaya bahwa ayat ini memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan ini? Dan kita boleh mendidik anak-anak kita bukan dengan kekuatan kita sendiri saja, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah betapa manisnya menyadari ada seorang sahabat sejati. Kita masing-masing punya sahabat. Ada yang sekedar kita pada waktu kita suka mereka bersama-sama dengan kita. Ada yang sekedar pada saat kita berduka mereka ada bagi kita. Tetapi seorang sahabat sejati adalah seorang sahabat pada waktu suka dan duka. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan saudaraku, Matius 19 ayat 14 mengajarkan kepada kita bahwa ketika murid-murid melarang anak-anak atau ibu-ibu membawa anak-anak mereka kepada Yesus, maka Yesus mengatakan Matius 19 ayat 14 bahwa biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Pikiran kita ketika kita membaca ayat ini adalah bahwa kalau ada orang yang mau masuk kerajaan surga, maka mereka menjadi seperti anak kecil. Menjadi pemaaf, menjadi suka berdamai, menjadi seorang yang tergantung kepada orang tua, seorang tergantung kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya bahwa ayat ini memberikan arti kepada kita. Bahwa ketika Yesus melarang untuk murid-murid melarang anak-anak datang kepada Yesus, maka sesungguhnya adalah bahwa Yesus tahu mendidik anak bukan perkara yang mudah. Dia tahu bahwa bapak dan ibu punya tantangan.
di dalam mendidik anak-anak ini. Itulah sebabnya Yesus juga memberitahukan kepada kita bahwa tanpa bekerja sama dengan Tuhan, sesungguhnya akan menjadi hal yang mustahil bagi orang tua untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan, mengasihi sesama, dan memiliki perilaku yang sesuai dengan tabiat Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita sadar bahwa ada sahabat yang terbaik, maka dia juga mengundang ibu-ibu, bapak-bapak untuk datang kepadanya, berdoa kepadanya, bermohon kepadanya untuk diberikan pertolongan di dalam mendidik anak-anak ini. Ketika ibu dan bapak mau pergi kepada Kristus lebih lagi, lebih sering dan lebih banyak berharap kepada pertolongan Tuhan, maka sadari bahwa beban kita bukan hanya kita sendiri yang pikul, tapi Kristus akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Sungguh memiliki sahabat sejati seperti Yesus yang ada untuk menjadi penolong bagi kita, menjadi kabar sukacita bagi kita. Hal yang kedua adalah bahwa Allah yang di surga mendengar doamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini satu hal yang luar biasa? Adalah satu kenyataan bahwa engkau tidak akan bisa membesarkan anak-anakmu tanpa bantuan ilahi. Kenapa? Karena kecenderungan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah melawan Allah. Dan ketika kita mendidik anak-anak kita, maka menjadi tantangan yang luar biasa bagi mereka untuk dapat mengikuti Tuhan, untuk dapat memiliki sifat dan tabiat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan tahu itu. Itulah sebabnya ketika kita berdoa kepadanya, ketika kita mengutarakan segala pergumulan kita kepadanya, ketika kita dalam segala kelemahan, Tuhan, saya tidak sanggup lagi, saya mau bermohon kepadamu, saya meminta pertolongan Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan mendengar doa-doa Anda dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Anda. Sementara kita bermohon kepada Tuhan, ketika Tuhan menjawab pergumulan kita, di saat kita mengajar anak-anak kita, maka kita pun seiring sejalan, kita belajar juga tentang bagaimana Tuhan menolong kita untuk menjadi takut akan Tuhan. Kita tidak dapat mengajar anak-anak kita hanya dengan perkataan kita. Tetapi sementara kita mengajar anak-anak kita dengan perkataan, kita pun belajar untuk melakukannya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk juga dapat menghidupkan apa yang kita ajarkan, agar anak-anak kita dapat menurut dan mereka boleh diarahkan untuk memiliki sifat dan tabiat Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah minta dan terima. Saudaraku, kalau kita sudah meminta kepada Tuhan, meminta untuk pertolongan Tuhan diberikan kepada kita, entahkah itu melalui firman Tuhan atau sebagainya, tapi kita harus menerima apa yang jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita meminta Tuhan untuk menjadi penolong supaya saya tidak berbuat dosa lagi. Tetapi sementara kita dihadapkan kepada pilihan untuk berbuat dosa ataukah melawan dosa itu, kita tidak mendengarkan Tuhan berbisik untuk melarang kita melakukan dosa itu. Kita justru mudah terpancing untuk melakukan dosa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, terima itu. Terima apapun yang Tuhan ingin arahkan kepada kita. Betul bahwa kita tidaklah sempurna. Itulah sebabnya ketika Tuhan memimpin kita, menuntun kita di dalam mendidik anak, ikuti itu. Ikuti petunjuk yang Tuhan berikan di dalam mendidik anak-anak, mengarahkan mereka agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ulangan 6 dimulai ayat yang keempat menjadi satu sistem pembelajaran yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka.
Saudaraku, kalau Tuhan sudah memberikan petunjuknya kepada kita, mari kita ikuti itu. Perkataan kita harus perkataan yang penuh kasih dan kelemah lembutan. Tingkah laku kita adalah tindakan yang penuh kasih dan kelemah lembutan. Sehingga ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, melalui perubahan kehidupan kita, itu dapat menjadi berkat bagi anak-anak kita. Bagian yang keempat adalah bahwa Roh Kudus akan menuntun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kita izinkan Roh Kudus untuk mengubahkan kehidupan kita, kita akan menjadi satu pribadi yang berbeda. Betul bahwa kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan. Boleh jadi karena pendidikan dari orang tua kita pada masa yang lampau. Sifat-sifat kita tidaklah sempurna. Tapi kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan dapat menjadi berkat bagi anak-anak kita. Kita akan diberikan kekuatan dan rahmat untuk menjadi guru yang terbaik bagi anak kita. Bukan hanya melalui pengajaran yang kita sampaikan melalui bibir kita, tetapi juga melalui teladan hidup, melalui kehidupan kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan menjadi orang tua yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak kita. Hal yang berikutnya, hal yang kita perlu renungkan adalah bahwa kuasa ilahi akan bersatu dengan usaha manusia. Seringkali kita tergoda. Di saat kita menghadapi sulitnya mendidik anak-anak, kita berpikir bahwa cukuplah saya doakan anak-anak ini, saya serahkan mereka kepada Tuhan, pada saatnya nanti mereka pasti akan diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang perlu kita renungkan adalah bahwa tanpa usaha manusia, usaha ilahi pun sia-sia adanya. Allah tidak dapat bekerja dengan sendirinya tanpa usaha kita. Kita perlu bekerja sama dengan Allah di dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak tidak tahu teladan hidup kalau bukan kita sebagai orang tua yang menghidupkan itu. Bagaimana kita hidup dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Mereka tidak tahu contoh dari mana itu, tetapi melalui bapak dan ibu, itu dapat menjadi teladan bagi mereka. Anak-anak tidak tahu bagaimana itu kejujuran kalau kita tidak memberikan teladan bagi mereka di dalam kejujuran. Ketika kita sudah memberikan contoh-contoh teladan yang baik, kita sudah memberikan usaha yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk menolong anak-anak kita takut akan Tuhan, barulah di situ kita akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Do your best, let God the rest. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan Tuhan yang akan menyempurnakan segala usaha kita. Tentunya bahwa kita harus ingat, ora et labora, berdoa dan berusaha. Di saat kita menyerahkan, meminta pertolongan Tuhan, meminta kuasa Tuhan menolong anak-anak kita, pada saat yang sama, ingat ada bagian kita. Kemudian yang berikutnya adalah berpegang teguh kepada Yesus apabila pencobaan datang. Saudaraku, tidak ada kekuatan dari diri kita. Kita adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Tetapi kecuali kita datang kepada Yesus, berlindung kepada Yesus, maka kita tidak akan berdaya menghadapi berbagai macam pencobaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, susah mendidik anak-anak kalau kita bekerja sendiri. Tapi kalau kita mau memandang kepada Yesus, mau mengharapkan pertolongan Yesus dalam kehidupan kita, maka saya percaya mendidik anak bukanlah perkara yang susah. Karena kita tidak bekerja sendiri, tetapi Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Dan bagian yang berikutnya adalah bekerja di dalam percaya. Percaya bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri.
Percaya bahwa di dalam segala kesukaran yang kita alami dalam mendidik anak-anak, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Di saat-saat seperti itu, bagian kita adalah tetap berusaha. Berikan cinta kasih kepada anak-anak. Berikan kesabaran di dalam mendidik anak-anak, agar itu boleh menolong anak-anak kita mencapai kesucian di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu akan setiap pergumulan kita. Itulah sebabnya Dia mau menjadi sahabat sejati kita. Dia mau pada saat kita dalam kesusahan apapun, Dia selalu ada. Dia selalu menjadi penolong bagi kita. Dia selalu memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak. Bahkan Dia akan mengubahkan kehidupan kita semakin sesuai dengan tabiat Tuhan, agar kita bukan hanya mengajarkan kepada anak melalui perkataan saja, tetapi melalui teladan hidup. Di dalam kehidupan kita, saya rindu biarlah anak-anak itu akan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita akhiri dengan kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam segala kelemahan yang kami miliki, di dalam mendidik anak-anak, kami sadar Tuhan, kami manusia yang tidak berdaya. Kami jauh dari kata berhikmat. Kami penuh dengan kekurangan. Itulah sebabnya ketika kami mendapatkan janji penyertaan Tuhan, bahwa Engkau menjadi sahabat bagi kami, bahwa Engkau akan menolong kami, menuntun kami dengan Roh Kudus, memberikan kesanggupan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami. Sungguh iman kami boleh dibangunkan karenanya. Bapa di surga, kami rindu untuk mendoakan bagi setiap bapak ibu yang mendengarkan akan pekabaran pada saat ini. Tuhan akan menjadi penolong mereka. Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka di saat mereka sudah lepas kendali, di saat mereka sudah tidak sanggup di dalam mendidik anak-anak mereka. Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan hikmat, agar para orang tua yang diberikan kesanggupan untuk mendidik anak-anak mereka bukan hanya sekedar melalui perkataan, tetapi juga melalui teladan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu biarlah berkat dari surga menjadi bagian kami semuanya, dan sabat ini kami akan boleh menikmati sukacita di dalam kasih, perlindungan, dan pertolongan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.